siang rekan-rekan semua. Ya, sebelum kita mulai kegiatan ini, mari saya sampaikan mengajukan hormat. Terima kasih Bapak Ibu sudah menghadiri undangan saya dalam hal kita melakukan diskusi terkait komunitas belajar kita saat ini. Jadi sebelum kita mulai diskusi ini, ada baiknya kita ambil kesepakatan dulu sehingga nanti kegiatan ini berjalan dengan baik dan lancar tanpa mengganggu aktivitas Bapak Ibu di kelas. Untuk itu barangkali Bapak Ibu bisa memberikan kesepakatannya, mungkin dimulai dari Ibu Wida, silakan. Terima kasih Ibu. Untuk lebih efektifnya pelaksanaan rapat ini, sebaiknya Bapak Ibu peserta itu mematikan HP-nya atau jalan ya, sehingga kita bisa fokus, tidak terganggu dengan bunyi dering HP itu ya. Terima kasih Bu ya. Itu tadi dari Bu Wida. Jadi mohon rekan-rekan semua untuk menyailenkan HP-nya. Berikutnya mungkin dari Ibu Komang, silakan. Terima kasih. Kalau dari tiang itu dari segi waktu juga harus diperhatikan. Seperti yang Ibu sampaikan tadi, supaya tidak mengganggu aktivitas kita di sekolah, biar ngalor ngidul nanti pembicaraannya itu perlu dibatasi juga waktunya. Terima kasih Bu ya. Kita usahakan nanti rapat ini kita selesai dalam 1 jam saja ya. Jadi biar tidak melebar, kita sepakati 1 jam aja. Mungkin ada kesepakatan yang lain, silakan Bapak. Ya, terima kasih waktunya Ibu. Menurut saya dari sini itu saya harapkan setiap anggota ini berperan aktif dalam menyampaikan ide-ide. Terima kasih. Oke, bagus sekali ya. Ini yang saya harapkan ya. Jadi kehadiran Bapak Ibu di sini saya ajak berdiskusi. Untuk itu ide pendapat dari Bapak Ibu sangat saya harapkan karena ini yang akan menjadi ukuran nanti keberhasilan program kita ke depan. Oke, mungkin barangkali Pak Budi silakan. Ya, mungkin dari yang sepakat sekali menyambung saya dengan Pak Ade, kita saling menghargai satu dengan yang lain. Jika ada pendapat yang berbeda, mungkin nanti kita akan bahas bersama-sama. Mari kita saling menghargai, itu sih yang penting. Gitu ya. Jadi kita di sini ya seprofesi gitu ya. Apapun nanti pendapat teman ya, kalaupun itu misalnya bertentangan, mari kita selesaikan bersama-sama. Jadi untuk mencapai kesepakatan bersama. Baik Bapak Ibu, saya sampaikan dulu topik kegiatan kita hari ini itu adalah optimalisasi kegiatan komunitas belajar. Dan tujuan nanti di akhir yang ingin kita capai itu adalah bagaimana kita bisa menemukan strategi dan teknik untuk mengoptimalisasi dari kegiatan komunitas belajar yang kita miliki. Oke. Nah, itu sih tujuan kita. Nah, dari tujuan ini saya minta dulu dari rekan-rekan ini untuk menyampaikan idenya. Kira-kira strategi apa sih yang akan kita ambil untuk mengaktifkan komunitas belajar kita? Barangkali dari Bapak Ibu ini pasti punya ide-ide yang luar biasa yang bisa nanti mengaktifkan komunitas belajar kita. Oke, untuk itu dia minta dulu pendapatnya. Oke, silakan dari Bu Sui, silakan. Ini sih Ibu Pengawas. Kalau menurut dia itu nanti kita jika yang sekolahnya ada guru penggerak, tidak memberikan kesempatan untuk guru penggeraknya untuk mengakomodir nanti kegiatan itu. Jika misalkan sekolahnya tidak ada guru penggeraknya, kita boleh memberdayakan guru-guru yang misalkan ketua-ketua di rumpun-rumpunnya lah, biar supaya mereka bisa saling berpartisipasi gitu. Untuk membangkitkan kumpul itu untuk mereka saling berbagi atau bercurah ide di dalam kelompok. Dan itu dapat dari tiap. Baik Ibu ya, saya tampung
dulu ini ada ide dari Ibu Nyoman ya, bahwa kita akan melibatkan guru penggerak di sini ya. Sesuai dengan namanya guru penggerak, bagaimana guru penggerak ini kita berdayakan supaya mereka jadi bisa menggerakkan komunitas kita gitu ya. Jadi ini ya, kita akan melibatkan guru penggerak. Silakan Bapak Ibu yang lain. Silakan Pak. Kita harapkan juga FGD di masing-masing mata pelajaran menyambung dari harus menggerakkan guru penggerak, kita juga harus FGD di masing-masing mata pelajaran. Oke, terima kasih Bapak ya. Nah ini kan kegiatan kita sudah berlangsung beberapa bulan, jadi mungkin di masing-masing rukun ini sudah punya agenda dia, ya sudah punya agenda masing-masing untuk membahas nanti apa-apa sih kendala-kendala yang dihadapi di masing-masing rukun tersebut. Nah ini kita akan angkat dulu, kita akan angkat nanti dalam rapat umum gitu. Nah jadi untuk menemukan kendala-kendala yang dihadapi di dalam FGD ini, itu yang kedua dari Bapak ya, luar biasa bagus ya. Silakan mungkin Bapak ya, Pak Budi silakan. Dari saya mungkin dari penyelenggaraannya nanti kita bentuk panitia yang menangani ini, dan di dalamnya tentunya melibatkan juga komunitas yang memang sebelumnya sudah ada, sempat ada di sekolah kita. Nah, mungkin pengalaman dari mereka juga kita minta di sini sekaligus sebagai panitia. Baik, sarannya Pak Budi sangat bagus ya. Jadi saya akan upayakan untuk membentuk tim panitia ya, tim panitia, di mana tim panitia ini mungkin kita akan libatkan dari ketua-ketua rukun ya, dari ketua-ketua rukun kita akan ajak di sini untuk membentuk panitia kecil untuk menyiapkan hal-hal yang diperlukan dalam menemukan strategi-strategi kita ke depan. Oke, mungkin barangkali Bu Wida silakan Ibu. Ini pendapat sedikit. Juga saya melengkapi apa yang disampaikan oleh teman-teman. Tadi Pak Budi sudah menyampaikan bahwa dalam komunikasi yang kegiatan menentukan jadwalnya. Yang perlu yang menjadi perhatian itu adalah di dalam kita menentukan waktunya, jadwalnya kapan itu dilaksanakan. Apakah setiap minggu atau setiap bulan, itu betul-betul harus diperhatikan dengan baik, karena kegiatan Gopal ini tidak mengambil jam pelajaran seperti anak-anak, itu diperhatikan dan itu diflorkan ke teman-teman semua, ke Dewan Guru, sehingga disepakati kapan itu dilaksanakan, apakah setiap minggu, apakah setiap bulan, jam keberapa setelah mata pelajaran selesai, BBM-nya selesai. Mungkin itu yang perlu menjadi perhatian, karena jangan sampai ketika kita menentukan jadwal kemudian teman-teman banyak yang berhalangan hadir, itu kan juga tidak akan memberikan dampak yang positif kepada peserta didik. Oke, bagus sekali Bu ya. Jadi benar ya, benar apa yang tadi disampaikan Bu Wida ya. Kalau misalnya jadwalnya kita ambil pas saat proses jadwal pembelajaran, otomatis ini akan mengganggu. Nah, sekarang bagaimana upaya kita nanti? Saya akan bekerja di tim akan merekomendasikan ke panitia kecil untuk mengatur jadwal ini. Kalau bisa mungkin pada saat jam tidak efektif di hari Jumat pagi gitu ya. Biasanya kita isi olahraga. Mungkin ini akan bisa kita pakai untuk kegiatan ini. Oke. Nah, jadi tadi sudah ada 4 ide yang muncul ya. Ide-ide yang muncul ya. Salah satunya ada yang pertama menggerakkan FGD di masing-masing rukun ya. Kemudian ada pembentukan panitia dulu, panitia kecil untuk mengurus ini segala sesuatunya, dan dari jadwal, kemudian bagaimana mengagendakan kegiatan, terus hal-hal apa yang akan diperlukan, bagaimana kalau misalnya nanti mengundang guru penggerak dari sekolah lain gitu untuk kita bisa ajak di sini berbagi praktik baik gitu ya. Oke. Nah, dari tadi ini dari semua pendapat-pendapat yang muncul, mungkin yang minta salah satu dari Bapak bisa menyimpulkan
kegiatan kita dari awal, strateginya apa aja sih dari awal, kemudian sampai nanti berakhir kegiatan ini gitu. Oke, siapa yang bisa kira-kira menyimpulkan? Mungkin Pak Budi ya bisa menyimpulkan bagaimana dari awal kegiatan ini akan dilakukan sampai nanti kita lakukan refleksi untuk memperbaiki kegiatan berikutnya. Oke, ya, mungkin dari saya mencermati tadi pembicaraannya semua ada sepakat dan bahkan saling melengkapi. Yang pertama ya kita akan membentuk panitia lah. Di tahap awal ini kita membentuk panitia kecil yang menangani terkait bagaimana komunitas belajar ini terbentuk dan susunannya nanti sudah jadi. Nah, kemudian yang kedua, tim lainnya, mungkin tim lain untuk kegiatan yang akan kita lakukan ini. Nah, kita sepakati menyesuaikan dengan tentunya di agenda sekolah yang memang tidak mengganggu aktivitas siswa pembelajaran yang bisa lakukan. Nah itu yang dua hal yang tadi bisa disepakati, termasuk juga bagaimana di dalam rangkaian itu yang ketiga tadi melangsungkan FGD-nya itu sendiri. Saya sepakat sekali tiga hal itu. Demikian mungkin ada yang Mungkin barangkali ada yang menambahkan susulannya. Sudah baik ya. Nah jadi kita sepakati Bapak Ibu nanti kita susun jadwalnya dulu. Setelah jadwalnya selesai, nanti kita sosialisasikan ke Dewan Guru semuanya untuk menyiapkan hasil FGD-nya masing-masing ya. Kemudian kita libatkan guru penggerak di sini. Barangkali kalau bisa akan kita undang guru penggerak dari sekolah lain biar menambah semangat rekan-rekan untuk berbagi praktik baik di sini. Oke, mungkin itu aja. Karena kita sudah 1 jam ini waktunya sudah habis, jadi Bapak Ibu akan ke kelas untuk mendampingi anak-anak. Jadi kegiatan ini kita akhiri sampai di sini. Sebelum kita akhiri, saya ucapkan salam santi. Om Santi.